Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Ngapain sih? Ngapain? Pril, apa kabar? Bu, di sini penontonnya pada senang aku dibully. Oh, kayak Bu Guru dipanggil Ibu. Pak Denny, Ya. berarti yang membenci saya sudah berkurang Pak Denny. Alhamdulillah, tidak ada yang Enggak ya. Sebentar, Maaf. Maaf. Can bukannya berkurang, saking terlalu banyaknya tim susah milih. Ini lagi ngapain sih rame-rame? Kasih tahu dong ada Tadi apa? kita ngedengerin ada omongan-omongan dari hater. Terus kalau kita nggak kuat pengen melampiaskan, kita juga kan namanya manusia kan. Kita ada di dalam kotak ini. Emang pada punya haters nih semuanya? Iya, ternyata. Masa sih pada baik-baik punya haters? Buset, ada hatersnya nggak Bu? Ada. Rasulullah yang sempurna. Cantik ini aja ada hatersnya. Ada. Tapi kalau misalnya membicarakan mengenai haters, kita harus paham. Ada pepatah Arab bunyinya gini nih. Ridona sugoyatun la tudrak. Kita mengharapkan keridoan dari seluruh manusia adalah hal yang tidak akan pernah mungkin tercapai. Jadi kita nggak akan mungkin buat 100% orang suka sama kita apapun yang kita lakukan. Ada kisah menarik banget yang mungkin teman-teman semua udah pernah dengar. Kisah nasihatnya Luqman sama anaknya. Jadi Luqman sama anaknya sama keledai ini lagi jalan di sebuah kota. Kemudian orang-orang berkata, ih bodoh banget sih punya keledai kok nggak dinaikin gitu. Akhirnya mendengar perkataan itu, kemudian anaknya naik ke atas keledai. Lalu orang-orang berkata lagi, ih dasar anak ya nggak berbakti sama kedua orang tua. Kok orang bapaknya yang udah tua nggak naik sih ke atas keledai? Anaknya turun, bapaknya yang naik ke atas keledai. Orang-orang bilang, ih dasar ya bapak nggak punya hati banget deh. Ini anak dibiarin jalan kaki. Akhirnya mereka berdua, dua-duanya naik ke atas keledai. Lagi-lagi orang ngomong, ih dasar keledainya kan kurus kering, kasihan banget sih. Lihat tuh, apapun yang kita lakukan semuanya dibicarakan oleh orang. Jadi intinya, berbuat baik saja diomongin, apalagi kita berbuat buruk. Jadi kalau ada haters, yaitu adalah sebuah artinya mereka punya perhatian sama Prilly sama yang lain-lain gitu. Tapi Ustazah, saya boleh nanya nggak Ustazah? Kenapa? Misalnya haters itu kan ngomongin kita yang enggak tuh. Betul. Itu jatuhnya gibah atau enggak sih Ustazah? Nah ini dia, ketika menghadapi haters ada dua sisi nih kita harus lihat. Pertama, memang dari diri kita sendiri nih yang buat-buat masalah. Dalam artian tidak ada asap kalau tidak ada api. Kita pasti berbuat sesuatu yang akhirnya mengundang mereka untuk berbicara. Atau yang keduanya memang dari orang tersebut yang hobinya adalah gibah tadi. Hati-hati loh orang-orang yang senantiasa gibah. Di surat Al-Hujurat ayat 12 saja dikatakan orang-orang tuh jangan senantiasa berprasangka yang buruk. Kemudian apalagi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'du, apa itu? Jangan sekali-kali mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan sekali-kali menggunjing. Ketika engkau mencari kesalahan orang lain, maka Allah akan senantiasa mencari kesalahanmu juga. Gitu. Tuh dengerin tuh ya yang buat ngejat saya di Twitter, urusin hidupnya deh. Jadi gini, tenang aja. Jadi kalau ngadepin haters caranya gimana? Caranya nih Imam Syafi'i bilang gini nih. Kalau ketika dicaci maki menghadapi haters, Imam Syafi'i mengatakan bahwa kalau aku yang berbuat salah, semoga Allah mengampuni aku. Kalau engkau yang berbuat salah, semoga Allah mengampuni engkau. Jadi orang kata yang baik, nggak perlu reaktif marah-marah balik, nggak perlu. Itu menunjukkan kualitas diri yang tinggi, gitu. Kalau tadi marah-marahnya di telepon doang kok. Ustazah, boleh nanya lagi nggak? Apa? Misalkan nih ya, Kok Chan Kevin banyak nanya emang memendam bukan gitu. Banyak Aku banyak haters nanya, ya. biar Prilly perhatian sama gue. Waduh. Jadi gini Ustazah, boleh nanya? Tapi tetap aja aku diantar mama, nggak bisa dianterin pulang. Ustazah gini, misalnya kita membenci orang nih, kita membenci orang, apakah kita harus melakukan yang namanya tabayun? Nah, ada yang tahu nggak? Bukti. Apa? Cari bukti kan apa-apa ya. Kayak tabayun itu klarifikasi. Jadi kalau misalnya menghadapi haters atau orang-orang yang benci sama kita, jangan di sosial media, jangan di public area. Karena kenapa? Imam Syafi'i itu mengatakan kalau aku benar-benar berbuat salah dan engkau ingin menasihati aku, ingin mengkoreksi aku, bicaranya langsung. Nah, benar. Berdua aja gitu. Jangan di hadapan orang banyak. Kalau engkau membicarakan aku di hadapan orang banyak, engkau bukan menginginkan perubahan pada diriku, tapi engkau mempermalukan aku gitu. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka, ini nah melulu banyak ya hatersnya. Ya, kalau ada orang yang nggak suka, ajak ayo kita ngobrol apa yang kamu tidak suka biar saya bisa merubahnya gitu aja. Ucapkan terima kasih kepada para haters. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Thank you.
Tapi gini tadi Oki bilang bahwa orang baik aja masih diomongin. Rasulullah saja orang yang sangat baik, yang sangat mulia saja masih diomongin kok, masih punya banyak haters kok. Ada peristiwa di Taif kan ketika Rasulullah menginginkan kebaikan, berdakwah, orang-orang Taif kan malah menghajar Rasulullah. Dilempar pakai batu. Berdarah. Udah tahu ya kisahnya ya. Tahu. Akhlaknya udah sempurna ya. Betul, akhlaknya udah sempurna. Apa yang Rasul lakukan? Mendoakan kan. Ketika malaikat-malaikat bilang, ya Allah, ya Rasul, kok bisa begini sih? Ya udah, aku timpakan saja gunung-gunung itu supaya menghancurkan mereka. Rasul bilang orang yang tidak tahu. Jadi anggap saja haters itu adalah orang yang tidak tahu bahwa teman-teman adalah orang yang baik, insya Allah. Gitu. Tapi jadi motivasi ya buat berubah jadi baik juga. Kalau Bu, Kayak dulu kan, Raffi kan dulu diomongin, playboy gitu kan. padahal Benar nggak? tapi Bu Ustazah, kalau misalnya Ibu Ustazah pengen kasih saran kali ya untuk para haters, maksudnya kan supaya gimana tuh baiknya untuk pada mereka. Iya. Mungkin lagi ada nonton juga. Apalagi ya Bu saja kadang hatersnya itu malah ibu-ibu udah punya anak lagi tapi nyinyirin anak orang mulu. Aduh. Emosi. Sabar ya, sabar. Kamu yang sabar ya. Kesel gitu ya. Nih Sabar Neng. untuk para haters, kalau haters kan konotasinya negatif sekali. Kalau menginginkan kebaikan kan oke juga ada haters ya, teman-teman juga ada. Kalau menginginkan kebaikan untuk orang-orang yang teman-teman senangi, tolong sampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang tidak mempermalukan. Ingat loh, zaman sekarang kan zamannya jempol nih. Ingat, etika di dalam kehidupan nyata harus sama dengan etika di dalam dunia maya. Jadi kita tunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim yang berkata-kata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, kata Rasul apa? Diam saja. Gitu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, Sekarang jempolmu jarimu jerujimu. Bisa jadi jempolmu Jadi jerujimu. menghadapi para haters kita cool saja, kita doakan dan kemudian kita memotivasi diri kita introspeksi untuk daripada mengurusi hal-hal yang tidak penting, berkarya, berprestasi, menunjukkan hal-hal yang baik di suatu Hidup Ibu saja. Baik, intinya kita akan bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan sendiri ya. Intinya Chan Kevin gagal minta ngajak pulang. Inti solusi hari Baik, ini. nah sekarang kita